Ya, halo, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama kami di Dialog Khas Berita 1 Lunch Talk langsung dari Max Coffee Berita 1 Plaza Jakarta. Dan hari ini kita akan membahas topik amankah mengkonsumsi kopi. Tentunya kita akan membahasnya dengan narasumber, sudah hadir dokter atau pakarnya nanti juga kita akan berbincang. Dan juga kita akan mencoba berbincang lewat telepon dengan penikmat kopi, begitu Cakri? Ya, begitu. Dan juga mungkin anggota komunitas kopi yang mengenal seluk-beluk tentang kopi lebih jauh ya, Fe. Betul. Dan langsung saja kita simak Lunch Talk selengkapnya. Kasus Wayan Mirna Salimin yang menderita kejang-kejang dan meninggal dunia usai meminum seteguk kopi di salah satu restoran di Mall Grand Indonesia dikait-kaitkan dengan jenis kopi yang diminumnya. Bahkan spekulasi bahwa kopi yang diminumnya lah yang menyebabkan kematian Mirna. Namun polisi hingga kini belum berani mengambil kesimpulan sebab saat ini polisi masih meneliti sampel kopi dan cairan dari mulut korban. Menurut keterangan yang didapat polisi, Mirna memesan secangkir es kopi Vietnam. Kopi Vietnam atau Vietnamese Coffee sebenarnya bukan jenis kopi, melainkan hanya cara penyajiannya saja. Kopi ini baru tren di Indonesia sejak tahun 2014 lalu. Racikan kopi Vietnam bisa berisi bubuk kopi yang dicampur susu atau bisa pula bubuk kopi yang hanya dicampur gula saja. Yang membedakannya hanya cara penyeduhan yang menggunakan saringan metal draper berbahan besi atau aluminium untuk menampung agar ampas kopi tidak masuk dalam cangkir kopi. Gelas kopi yang sedang diracik juga ditutup dengan gelas serupa tabung aluminium. Vietnamese Drip Coffee pada awalnya menggunakan dark roast coffee dan campuran susu kental manis sebagai penyeimbang rasa pahitnya. Tapi sekarang peminum kopi seluruh dunia bereksperimen dengan berbagai jenis kopi dan campurannya untuk mendapatkan rasa Vietnamese Coffee sesuai dengan selera mereka. Efek kopi sebenarnya juga tidak bisa langsung dikaitkan dengan kematian. Meskipun kandungan kafein dalam kopi dapat meningkatkan berbagai resiko penyakit seperti jantung, stroke, meningkatnya kolesterol, rematik, dan merusak pembuluh darah. Tetapi dari hasil penelitian para ahli kedokteran, tidak pernah ada orang yang langsung meninggal gara-gara minum kopi. Namun tahap aman meminum kopi untuk mencegah berbagai penyakit disarankan mengkonsumsi tidak lebih 4 cangkir kopi dalam sehari. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Iya, nikmatnya menyeruput secangkir kopi sebenarnya ya, Fe. Iya, kalau lihat dari tayangannya tadi terlepas dari beritanya dan peristiwanya, sepertinya rasanya pengen minum kopi Rasanya pengen minum dari kopi. cara membuatnya juga sangat menarik begitu. Ya. Nah, kita sudah bersama dengan narasumber kita, Dr. Renan Sukmawan sebagai spesialis jantung atau kardiologis. Namun dokter, tahan sebentar, kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang amankah mengkonsumsi kopi. Namun kita akan tersambung dengan reporter Tika Bermau dari Rumah Duka Darmais. Selamat siang, Tika. Iya. Ya, Tika, seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga ini polisi sudah mengambil sampel kopi beserta cairan dalam jenazah dalam lambung Mirna. Nah, ini sudah seperti apa hasil penyelidikan sementara yang sudah dirilis mungkin oleh pihak polisian? Ya, Cakri dan Faye, memang benar sampai saat ini pun keluarga masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian terkait meninggalnya Niwayan Mirna Salihin, di mana sampai saat ini pun dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat masih mendalami penyebab kematian dari Mirna Salihin, wanita berusia 27 tahun setelah meminum sebuah kopi di sebuah kafe di pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Dan sampai saat ini pun dari pihak kepolisian telah mengumpulkan sejumlah alat bukti dan juga sejumlah keterangan saksi seperti keterangan dari dua rekan Mirna Salihin yang saat itu juga bersama dengan Mirna dan juga memesan minuman dari kafe yang sama. Dan selain itu juga polisi telah mendapatkan keterangan dari 4 orang pegawai di kafe tersebut. Dan juga ada beberapa alat bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak kepolisian
kepolisian seperti cairan yang berada di lambung dari korban dan juga gelas yang telah digunakan korban serta kandungan kopi Vietnam produk dari kafe tersebut. Dan hingga saat ini pun polisi masih belum dapat mengambil kesimpulan terkait penyebab kematian dari Mirna karena masih menunggu hasil uji lab dari minuman yang telah diminum oleh Mirna karena saat ini pun masih diuji di laboratorium forensik Mabes Polri. Cakri dan Faye. Ya. Baik, Tika, ini kan ada juga informasi yang beredar bahwa Mirna ini sendiri atau almarhumah Mirna ini meninggal karena diracun. Bagaimana kemudian tanggapan keluarga terkait berita tersebut? Ya, Cakri dan Faye, hingga saat ini pun kami masih belum berhasil menemui pihak keluarga dari Niwayan Mirna Salihin ini yang saat ini pun memang tengah berada di dalam rumah duka Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat, tengah mendampingi di sisi jenazah almarhumah. Dan memang ada pun jenazah Niwayan Mirna Salihin ini memang disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Darmais sejak kemarin, tepatnya di kamar EF lantai dasar. Dan rencananya esok Mirna Salihin ini akan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Gunung Gadung, Bogor pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini memang cukup menarik tanggapan dari berbagai masyarakat, di mana selain ramai di media sosial, kami memantau di sini juga di depan rumah duka banyak sekali karangan bunga yang telah ada ucapan belangsungkawa, dan juga kami memantau di sini ada beberapa kerabat dari almarhumah yang memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah, di mana Mirna Salihin ini memang merupakan wanita berkelahiran tahun 1988, saat ini menginjak usia 27 tahun, anak dari seorang pengusaha yang bernama Darmawan Salihin. Ia ini merupakan lulusan dari perguruan tinggi di Sydney, Australia, dan baru menikah selama 1 bulan dengan suaminya yang bernama Arif Sumarko. Mirna ini merupakan korban yang meninggal dunia pada saat meminum es kopi Vietnam di salah satu kedai kopi di Mall Grand Indonesia pada hari Rabu yang lalu, dan sampai saat ini pun keluarga masih menunggu hasil penyelidikan untuk mengetahui penyebab dari kematian Niwayan Mirna Salihin ini. Demikian Cakri dan Faye. Baik, terima kasih Tika Berma melaporkan langsung dari rumah duka Rumah Sakit Darmais. Kita juga turut berduka cita begitu dengan apa yang dihadapi keluarga Mirna, khususnya dengan kepergian Mirna. Dan kita paham kemudian keluarga tidak memberikan komentar sama sekali begitu, Cakri, ya? Karena masih dalam kondisi berduka dan ini sedang berada mendampingi kondisi jenazah dan keluarga yang lain. Baik, kita langsung ke narasumber kita. Selamat siang, Dokter Renan. Selamat siang, makasih Mbak Cakri, Mbak Faye. Ya. Dokter, ini kan secara garis besar kita masih melihatnya ini penyebabnya karena mengkonsumsi kopi, Dok. Tapi berbicara mengenai kopi dan zat yang ada di dalamnya, apakah memang kopi ini adalah salah satu pemicu kematian atau pernahkah kemudian atau banyak kasus yang disebabkan oleh kopi begitu, mengkonsumsi kopi? Baik, saya kira pertama untuk kasus ini ya, terus kalau almarhumah Mbak Mirna tentu kita belasungkawa, duka cita ya. Tetapi untuk sampai ke kasus ini kausanya apa, apakah betul karena kopi, kita tidak punya hak untuk bicara sampai sana. Tapi yang saya bisa sampaikan adalah evidence yang ada di literatur. Ini tentang kopi ini, apalagi terkait dengan jantung dan pembuluh darah yang menjadi bidang keahlian saya. Ini sudah ada literaturnya puluhan bahkan ratusan literatur, dan hasilnya memang conflicting. Konflik itu mulainya awal-awal tahun 2000-an dulu kita menganggapnya efeknya buruk ya, jelek, menimbulkan macam-macam ya. Tapi studi-studi terakhir bahkan tahun kemarin 2005 ada 2 studi besar yang justru agak unik, agak membuat kita berpikir ulang. Ternyata efek protektifnya justru menurunkan insiden penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan itu membuat kita berpikir apa sebenarnya mekanismenya. Jadi American Heart Association, asosiasi jantung Amerika, pada tahun lalu menyampaikan bahwa satu side effect dari kopi tentu ada satu apa yang disebut sebagai stimulasi central nervous system. Jadi menstimulasi susunan saraf pusat. Apakah efeknya berbahaya atau tidak? Sebentar dulu, karena side-nya itu umumnya adalah ringan saja, takikardi, jantungnya berdebar-debar, atau misalnya tensi naik sedikit, tetapi efek itu tidak masalah bagi mereka yang jantungnya lemah, Dok. Kita bicarain populasi luas ya, sudah luas itu
hampir tidak didapatkan perbedaan bermakna namanya. Jadi kemudian efek yang kedua disampaikan bahwa dia bisa melisiskan asam jaringan adipos jaringan lemak gitu ya, sehingga terbentuk asam lemak yang banyak di tubuh, lebih beredar begitu, sehingga sehingga LDL-nya umumnya naik. LDL itu komponen kolesterol yang kita tahu ya. Nah, ketiga efek yang juga diingatkan oleh American Heart Association adalah apa yang disebut sebagai efek diuretik. Jadi dia bekerja di ginjal, sehingga dia membuat, kalau Anda tahu sering mungkin mengalami setelah minum kafein atau bisa kopi, bisa teh ya, jangan lupa bahwa kafein tidak hanya pada kopi, pada kopi, teh, juga di coklat, dan sebagainya. Itu dapat menimbulkan urinalis, jadi kencing berlebih begitu ya gampangnya ya. Dan kemudian efeknya tentu boleh kita sebut dehidrasi karena itu saja yang bisa disampaikan. Jadi dan ada memang studi-studi mengatakan bahwa ini terkait dengan penyakit jantung dan pembuluh darah yang meningkat, tetapi studi-studi terakhir bahkan seperti saya sampaikan tadi, ada efek-efek protektif justru pada kelompok-kelompok yang apa yang disebut moderate consumption. Kalau dokter katakan ini efeknya justru efek protektif seperti itu, tapi kenyataannya mungkin yang beredar juga untuk kasus almarhumah Mirna, dia ada juga yang beredar sebelumnya mengkonsumsi obat diet seperti itu. Apakah sebenarnya kopi juga ada kontradiktif dengan obat-obat tertentu saat seseorang setelah mengkonsumsi harusnya idealnya ada jarak jeda berapa waktu baru bisa mengkonsumsi minuman mengandung kafein? Seperti apa? Seperti minum susu atau jus mungkin dok, kita harus minum apa? Bisa tetapi memang dengan memperhatikan side effect minum kopi tadi, tentu kita perhatikan individual effect ya. Yang ada di studi-studi besar itu umumnya pada populasi, whole populasi, dan pada populasi kebanyakan tidak ada hubungan antara kesimpulan akhirnya adalah yang kita pegang sampai sekarang. Mungkin juga berubah dengan studi-studi yang lain, tetapi setidaknya sampai hari ini apa yang disampaikan bahwa tidak ada hubungan langsung antara insiden penyakit jantung dan pembuluh darah dengan minum kopi pada populasi normal. Mungkin pada populasi khusus, katakan misalnya side effect satu lagi yang mungkin perlu kita ingat, dia asam ya. Mungkin kopi mengandung asid seperti itu. Misalnya hati-hati pada orang yang ada penyakit lambung misalnya. Kalau untuk jantung dok? Nah, untuk jantung dulu kita pernah berpikir bahwa salah satu yang kita pikirkan oleh para ahli jantung dan pembuluh darah adalah kemungkinan terjadinya gangguan irama jantung ya. Jadi stimulasi jadi membuat dia lebih kencang, takikardia, tetapi efek itu transien saja. Transien itu sebentar saja, efeknya normalize lagi dan tidak ditemukan perbedaan bermakna, artinya pada kelompok populasi besar bahwa setelah minum itu akan irama jantungnya menjadi ada yang disebut gangguan irama aritmia, gangguan irama, baik apa yang disebut atrial contraction maupun ventricular contraction yang prematur, itu tidak didapatkan perbedaan bermakna, artinya tidak efeknya itu tidak berbahaya, boleh saya katakan begitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ini juga sesuai kondisi tubuh si penikmat kopinya itu efeknya akan berbeda-beda juga setiap orang. Berarti minum kopi itu kita juga harus mengetahui kondisi tubuh kita seperti apa atau bagaimana dokter? Ya, yang perlu kita ingat bahwa ada side effect tadi warning, tetapi pada populasi normal tidak menimbulkan masalah karena efeknya seperti saya sebut tadi transien dan tidak menimbulkan sesuatu yang berkepanjangan. Apalagi efek-efek yang tadi disebutkan di warning oleh American Heart Association, di samping transien dengan berjalannya waktu ada efek yang kita sebut sebagai tolerance efek. Jadi dia mulai menolerir, badannya mulai mentoleransi efek-efek tadi gitu, dengan berjalannya waktu. Jadi tapi memang sekali lagi dengan ada warning side efek tadi, mungkin buat saudara-saudara kita, teman-teman yang memang penikmat kopi gitu ya, jadi ketahui kondisi Anda bahwa ada warning ini, walaupun pada populasi normal nggak masalah. Menikmati kopi tetap aman, tapi tidak ada salahnya mengetahui kondisi tubuh kita dulu ya, seperti apa. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya dokter, dan pemirsa Lunch Talk akan kembali usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, kembali lagi di Lunch Talk masih membahas amankah untuk mengkonsumsi kopi. Sebenarnya sih aman, saya harapkan tetap aman karena kita di sini sebagai penikmat kopi ya. Kalau tadi dokter bilang ada efek protektifnya juga terhadap kopi, tapi ini masih pro dan kontra nggak sih, Dok? Sementara ada manfaat di sini, ada kita tadi ada grafis, ada datanya meminum kopi justru menurunkan resiko stroke, tapi efek negatifnya juga justru bisa menyebabkan hipertensi. Ini kan berkaitan sebenarnya kan, stroke dan hipertensi juga berkaitan. Sebenarnya seperti apa nih, Dok? Iya, jadi sama seperti kalau kita minum obat atau apa saja, atau konsumsi apapun, pasti ada good effect dan bad effect. Nah, tetapi kalau khusus kopi ini, dari banyak studi, ada sebuah apa yang disebut sebagai systematic review, dia menggabungkan banyak studi dari yang sudah ada. Tampaknya bahwa good effect-nya lebih banyak daripada bad effect-nya. Tadi bad effect-nya misalnya, katanya disebut sebagai stimulasi susunan saraf pusat. Efeknya ke jantung dan pembuluh darah apa? Ada dua hal. Pertama, takikardi, jantungnya lebih berdebar. Yang kedua, tensinya sedikit naik. Tapi sekali lagi bahwa efek itu transien. Transien itu katakanlah dalam beberapa jam akan turun, beberapa menit atau jam bahkan beberapa turun. Dan efeknya sangat individual. Pada orang kebanyakan mungkin nggak ada masalah. Pada orang tertentu yang dalam tanda kutip sensitif mungkin. Tetapi side effect itu secara umum pada populasi tidak masalah. Nah, good effect-nya apa? Jadi kita cukup terkejut, ada dua studi. Saya sebutkan tadi dua studi besar. Satu studi pertama. Wah, ini ada kopi ya. Ini ada kopinya yang datang. Kopinya juga. Jadi kebetulan kalau saya minum kopinya dikit ya. Tadi pagi udah minum cappuccino dikit. Nah, dokter aja menakar tuh minum kopinya. Saya termasuk yang membatasi, tetapi sedikit minum ya. Tapi saya peminum juga, tapi tidak banyak. Jadi studi itu ada satu studi dilakukan di Korea, dari Samsung Medical School dan Hospital di Korea pada 25.000 orang studentnya gitu ya, termasuk orang-orang yang bekerja di sana, ada dengan rata-rata umur 41 tahun. Jadi apa yang didapat? Ini efek dari minum kopi terhadap profil pembuluh darah koroner, dilihat dengan CT scan. Ya. Apa yang didapat pada mereka yang dibandingkan antara mereka bukan peminum kopi, minum kopi 1 cangkir sehari, 1 sampai 3 cangkir, yang lebih dari 3 cangkir. Yang uniknya hasilnya adalah pada mereka yang minum lebih dari 3 cangkir sehari, kadang-kadang 4 atau 5 cangkir, didapat bahwa hasil CT scan-nya, kalsium score-nya. Kalsium score itu penanda adanya mulai adanya penumpukan plak di pembuluh darah koroner. Itu lebih rendah daripada mereka yang bukan peminum. Tidak meminum kopi. Lebih rendah sampai 40%. Pada kelompok yang 1 sampai 3 cangkir 35%, pada kelompok yang hanya 1 cangkir 23%, pada kelompok yang tidak minum kopi sama sekali. Jadi kalau gitu orang berpikir jangan-jangan memang ini malah melindungi pembuluh darah. Itu satu studi. Jadi itu masih kontroversi gitu. Jadi tentu kita tidak bisa berkaca pada hasil studi. Studi kedua dikeluarkan November kemarin di Circulation, ini jurnal yang sangat penting buat kita di bidang jantung dan pembuluh darah. Dari studi ini dilakukan pada lebih dari 200.000 orang, dilaporkan dari Harvard University ya. Metodenya recall. Recall itu maksudnya orang minum kopi dicatat gitu ya, diikuti pada 200.000 orang. Apa yang dibandingkan adalah kemudian risiko kematiannya diikuti pada periode tertentu, kemudian berapa yang meninggal karena satu stroke, yang kedua karena yang pertama jantung dan pembuluh darah ya, yang kedua stroke, yang ketiga karena suicide, karena bunuh diri. Apa yang didapat pada kelompok-kelompok dengan peminum moderate 3 sampai 5 cup sehari, itu angka kematiannya secara umum baik karena kardiovaskuler atau karena stroke atau karena bunuh diri menjadi lebih rendah daripada kelompok yang lain. Jadi aneh ya, seolah-olah kalau minum kopi 3 sampai 5 sehari maka resiko kematian kita menjadi lebih rendah. Nah, tapi Dok, ini berbicara mengenai penyajian kopi sendiri kan memang ada bermacam-macam ya dokter ya. Kalau ada orang minum kopi murni, kopi saja sama gula. Ada juga yang sudah dicampur susu, seperti sekarang mungkin lifestyle minum kopi itu lebih sering sama susu, terus juga ada es krim mungkin, ada krim mungkin, whipping creamnya seperti itu. Nah, ini kopi yang mana ini yang dimaksud, yang kalau kita konsumsi kemudian ini justru ada membantu efek positif kita untuk kesehatan gitu? Ya, kalau dibilang kopi umumnya orang di dalam recall study itu mungkin umumnya kopi-kopi yang biasa ya, pure kopi ya. Tapi yang harus kita ingat bahwa
ketika itu dicampur dengan yang lain, katakanlah jenis-jenis kopi dengan gula, dengan susu, apalagi frappe ya istilahnya ya, yang manis sekali, itu ditengarai bahwa kenaikan yang menjadi bahaya di situ ada kenaikan kalori juga. Jadi bahkan satu cup cangkir kopi dengan campuran yang macam-macam tadi bisa satu kopi bisa 500 kalori itu. Nah itu masalahnya lain lagi tuh. Risknya nggak cuma urusan kopinya, tapi risiko adanya komponen gula di situ. Tapi artinya campurannya tidak mengurangi dari fungsi kopi yang punya manfaat kopi, tapi beware atau hati-hati dengan good effect itu. Dengan mungkin kenaikan konsumsi kalori. Ya, kalorinya dari ini akan meningkat. Itu lain-lain karena campurannya itu kan dokter ya. Masalah berikutnya untuk kita dan yang kita lihat tentu efek kopi dalam jangka panjang. Berarti kembali lagi kita juga ingin menikmati kopi harus mengetahui juga mungkin ya sebenarnya jenis kopi yang kita minum kadar asam yang akan seperti apa, apakah dia kontradiksi dengan kondisi tubuh kita. Sekali. Kemudian hati-hati juga dengan campuran-campuran yang tadi, kalau Anda mau diet atau mengurangi efek buruk dari peningkatan berat badan, jangan lupa bahwa kopi yang dicampur dengan gula dan lain-lain juga meningkatkan kalori, yang berat badan naik, dan mulai yang lain-lain ada tuh. Resiko diabetes, resiko hipertensi dan lain-lain juga. Oke, dokter, saya mau tanya, kopi itu kan selalu identik kita bilangnya kafein ya, dia mengandung kafein. Kemudian kafein itu menjadi suatu zat yang keramat yang membuat orang kemudian takut mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Kita mau tahu ini kafein sebenarnya gunanya untuk apa, dampaknya seperti apa di tubuh, dokter? Jadi kopi isinya nggak cuma kafein ya. Iya, betul. Jadi ada hal-hal lain pada kopi. Jadi kafein sendiri memang tidak hanya di kopi, ada juga di teh dan coklat juga ada. Dan memang ini yang ditengarai pemahaman kita selama ini yang berpotensi merangsang tadi yang disebut central nervous system, sistem saraf pusat. Tetapi jangan lupa bahwa dalam kopi itu ada yang lain-lain, ada hal-hal yang juga berefek baik. Salah satunya begini, dalam studi yang saya sebutkan tadi, jadi salah satu kesimpulannya kopi itu juga dapat mengurangi terjadinya diabetes tipe 2. Loh, kenapa kok kopi menjaga diabetes? Ternyata ada hal-hal lain di luar, ada zat macam-macam kok di kopi ya. Ada yang disebut asam klorogen namanya, ada yang ada 2, 3, 4 komponen yang berpotensi menurunkan apa yang disebut resistensi insulin. Ketika resistensi insulin, maka resiko tipe diabetes 2 menjadi turun. Satu lagi efeknya, antioksidan. Antioksidan itulah yang dipikirkan orang, mungkin saja dispekulasikan oleh studi yang besar tadi, dalam jangka panjang justru menurunkan nilai mortalitas baik karena penyakit jantung dan pembuluh darah maupun penyakit saraf ya. Dan energi booster atau mood booster juga itu terbukti, Dok. Ya, salah satunya. Jadi mungkin apakah itu pada kelompok besar belum ada studinya saya kira yang betul-betul mengaitkan dengan imun booster pada studi besar yang kita percaya. Tapi prinsipnya adalah bahwa dia punya efek menekan resistensi insulin plus menekan oksidatif stres. Kalau kita menekan oksidatif stres dengan cara apapun itu sangat baik untuk tubuh kita dalam jangka panjang. Minum kopi untuk mengurangi stres. Harusnya seperti itu ya. Jangan stres terhadap tubuh secara umum ya. Stresol terhadap sel gitu. Itu salah satu side effect-nya. Tetapi tentu kita tidak minum kopi untuk tujuannya itu. Tetapi ketika minum kopi mungkin ada manfaat itu yang bisa didapat salah satunya. Tapi ini studi-studi yang berjalan terus, akan ada bukti-bukti baru barangkali di kemudian hari. Yang penting mengkonsumsi secara sesuai takaran lah, dokter ya, tidak berlebihan. Harus kita selalu ingat ya. Kita masih akan melanjutkan perbincangan, Cakri dan juga dokter. Pemirsa di Livestock, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kembali lagi di Livestock. Ini kita sudah ada di segmen terakhir ya. Di penghujung Livestock. Ya, kita langsung tersambung dengan Mas Eko Punto, founder dari Kopi Rakyat, yang di sini kita bisa berbincang dengan Mas Eko terkait seperti apa jenis-jenis kopi, mungkin pemilihan kopi juga bisa ya dengan Mas Eko. Mas Atau Mas Eko sering konsumsi kopi juga? Pastinya sih, mungkin Mas Eko juga konsumsi atau penikmat kopi. Selamat siang Mas Eko. Selamat siang. Iya Mas Eko, ini pertama-tama mungkin kita mau tahu komentar dari Anda sebagai penikmat kopi juga, dan mungkin ini juga ada usaha dari bidang kopi juga, ini terkait berita yang kemarin baru terjadi menimpa almarhumah Mirna. Tanggapannya apa nih Mas Eko? Mungkin biasa singkat saja. Sebelumnya ini sebetulnya bukan usaha yang profit seperti pada umumnya kafe ya. Saya mendirikan gerakan ngopi di kantor, yaitu memperkenalkan kopi-kopi asli dari Indonesia yang diseduh
secara manual, kopinya kopi tanpa campuran. Oke. Mantap Nah, nih, kopinya terkait dengan asli. berita yang kemarin itu, saya yakin Iya. itu jadi sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu ada 3 jenis peminum kopi sekarang ini. First wave itu seperti kebanyakan orang yang minum kopi di rumah, kopinya kopi saset biasanya gitu ya Mbak. Lalu kedua ada, yang di rumah ini mereka biasanya menambahkan gula atau susu. Lalu yang kedua yang seperti yang kejadian kemarin itu, mereka yang minum di kafe, kopinya dicampur susu juga atau sirup, cappuccino, segala macam. Yang ketiga itu yang seperti yang gerakan saya ngopi di kantor dan kafe rakyat ini Mbak. Jadi third wave. Ya. Kita ngopi hanya kopi asli yang baru digiling, hanya diseduh air tanpa tambahan apapun. Jadi Mas, Mas Eko, yang- jadi sebenarnya menikmati kopi ini yang baik, tadi kan Dokter Renan juga sudah bilang sebenarnya manfaat kopi juga banyak kalau tidak dicampur dengan yang macam-macam. Ini sebenarnya menikmati kopi yang baik, yang tidak hanya nikmat secara rasa tapi juga Ada kita bisa manfaatnya mendapatkan begitu? manfaatnya sebenarnya seperti apa nih Mas? Ada tipsnya mungkin? Sebetulnya itu tergantung pada kesukaan masing-masing orang ya. Tapi kalau kita mau ingin menikmati kopi, seharusnya rasa kopi yang harus kita cermati. Ada rasa apa dalam satu kopi itu? Kalau kopi itu kita tambah gula, kita tambah susu atau zat aditif lain, itu yang dominan justru rasa zat-zat aditif itu. Nah, yang terjadi di luar sekarang, kopi itu dicampur dengan berbagai macam zat aditif. Iya. Nah, itu yang menurut saya bisa jadi selama ini aman, susu aman, gula aman. Oke. Entah untuk jangka panjang ya, gula bisa mengakibatkan diabetes segala macam. Ya. Nah, mungkin ada juga yang mencampur entah zat kimia apa sehingga membuat kopi jadi tidak aman gitu. Saya yakin kalau hanya kopi dicampur air, kopi murni itu malah coba mungkin dokter yang lebih paham ya. Ya, tadi sudah dijelaskan ya oleh Dokter Iya. Renan. Mas Eko, sudah berapa lama Mas menjadi penikmat kopi dan apa saja manfaat yang sudah Mas Eko rasakan dengan mengkonsumsi kopi secara murni tanpa ada tambahan-tambahan zat atau pemanis ataupun juga susu? Oke. Kami di ngopi di kantor dan kafe rakyat ini yang tujuan utamanya sebetulnya menikmati kopi, mencermati kopi. Kalaupun ada efek sehatnya seperti antioksidan, lalu pH kopi juga relatif ringan kan dibandingkan orange juice, malah lebih ringan. Itu efek sampingan buat saya, efek positif sampingan. Tapi nggak pernah negatif ya? Pernah merasakan efek samping nggak nih Mas Eko? Negatifnya mungkin ngabisin uang aja. Oke. Iya. Baik karena sekarang sudah banyak lifestyle untuk nongkrong, ngopi-ngopi cantik ini ya. Tapi kalau kopi ala Mas Eko kayaknya mungkin lebih murah lah ya. Iya. Kita harus ke beberapa Lebih kafe-kafe. mendapatkan manfaatnya juga. Baik. Ya, Mas Eko terima kasih sudah mau sharing bersama kami di Lunch Talk. Semoga ini juga bisa menjadi referensi bagi penikmat kopi. Menikmati kopi itu tidak hanya selalu harus dinikmati di kafe dengan susu dan lain-lain ya, tapi bisa dengan kopi dan gula saja. Terima kasih Mas Eko, sukses untuk apa tadi? Kopi rakyatnya. Iya. Baik, kembali ke dokter. Nah ini dokter tadi seperti yang sudah dokter katakan terkait minum kopi itu sebenarnya baiknya murni saja, ternyata sudah dirasakan langsung oleh Mas Eko. Iya. Teman-teman penikmat Iya, kopi dan mereka yang juga pure ya. Iya, mengajarkan juga sebenarnya menikmati kopi harusnya seperti apa. Nah ini kalau untuk dosis minum kopi tadi dokter juga bilang ada takaran-takarannya dan ada level-levelnya, ada moderate consumption dan sebagainya. Sebaiknya seperti apa nih dok? Sehari berapa kali misalnya dokter? Ya, tapi tentu individual effect ya tentu ya. Tapi yang saya hanya bisa bicara dari studi-studi yang ada ya, dari literatur yang ada bahwa mungkin terkait dengan ini semua satu hal yang harus kita ingat. Semua orang mesti kenal side effect tadi, side effect kopi yang saya sebutkan tadi, tetapi juga good effect-nya juga potensinya juga banyak ya, dan disarankan bahkan oleh American Heart Association yang
dianggap tidak terkait dengan penyakit jantung dan bahkan berpotensi menjadi efek protektif atau efek baik di kemudian hari adalah yang moderate consumption. Definisinya di moderate ada yang macam-macam, ada yang sebut 1 sampai 3 cups maksimal. Oke. Kemudian ada yang sebut kalau Sudi yang tadi lumayan tuh 3 sampai 5 dia sebut moderate ya. Tapi kita nggak bisa menggaransi itu dokter ya. sangat individual. Tapi jangan lupa bahwa ada side effect juga dengan asamnya dan Ketahui sebagainya. kondisi kita juga. Iya. Barangkali itu wise. Gitu. Ada alarm khusus nggak sih dok kalau misalnya kita terlalu sering minum kopi? Nah ini waktunya sudah mengurangi dulu atau berhenti gitu dok? Berdebar atau Iya, jadi seperti saya sebut tadi, jadi yang saya pahami sebagai dokter ahli jantung tentu ya buat yang mereka yang berdebar-debar gitu ya, sering takikardi, palpitasi, ingat dulu bahwa ya. itu punya efek takikardi, makin meningkatkan debarannya, tapi hanya transien. Baik. Yang kedua dia juga berefek menaikkan tekanan darah juga, tetapi efeknya transien. Ada juga efek side effect dengan seperti kayak sekresi buah gitu ya dok ya? urin. Semakin sering semakin ada urin yang keluar, ada asam lambung, dan ada yang disebut juga di sana disebut sebagai withdrawal effect ya. Withdrawal effect jadi adalah efek ketika misalnya orang yang sudah lama konsumsi kemudian tiba-tiba stop konsumsi. Ada efek katakanlah 12 jam kemudian kadang-kadang rasanya sakit kepala. Atau kemudian keliangan begitu, tapi efeknya efeknya setelah 40 jam umumnya hilang. Dan efek-efek tersebut pada peminum kopi kronis mungkin seperti Mas Eko tadi mungkin sudah efek-efek side effect tadi sudah tolerin. Jadi sudah mentolerir efek-efek itu. Dan itu ya mungkin safe aja buat teman-teman. Ya, jadi minum kopi tetap aman ya, Fe. Habis ini kita bisa kongko minum kopi. Tapi ingat kondisi kesehatan kalau ada riwayat jantung ataupun juga tekanan darah tinggi mungkin harus dikurangi. Mesti tahu aja bahwa ini ada side effect walaupun pada populasi normal tidak menimbulkan masalah. Karena dia akan efeknya transien dan kemudian normal. Baik, terima kasih Dr. Renan telah bergabung bersama kami dan berbagi tentang seperti apa manfaat dan juga side effect dan juga good effect dari meminum kopi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fai. Dan pemirsa, demikianlah Lunch Talk kali ini. Tetap saksikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Veronica Moniaga. Saya Jakri Milar undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.